Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa jumpa di acara Gender Equality Class ya. Untuk hari ini saya diberikan tema oleh panitia menelaah sistem patriarki dan nilai-nilai yang dibawanya. Insya Allah saya akan bersama teman-teman selama berapa menit ini, moderator? Selama 1 jam 30 menit, Ibu. Itu sudah termasuk pemaparan dari pemateri dan diskusi tanya-jawab sampai 16.30. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sesuai dengan yang diharapkan panitia. Saya sudah menyiapkan beberapa pointer sesuai arahan yang diserahkan oleh panitia. Hari ini kita membahas tentang apa itu patriarki. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iin, tadi sudah dikenalkan oleh moderator ya. Saya S1, S2, S3 dari UIN Jakarta. Sekarang saya di PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Jakarta. Nah, sebelum kita membahas tentang patriarki, mungkin kita lebih baik untuk mengenal apa itu definisi patriarki. Jadi patriarki itu merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, penguasaan materi. Kemudian patriarki juga bisa berarti sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat yang melanggengkan dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan. Nah, ini kalau dilihat contoh gambar ini, jadi laki-laki ini mendampingi perempuan, tetapi dia memegang kuasa penuh atas si perempuan ini. Jadi perempuan ini tidak bisa bergerak kalau tidak dilepas oleh laki-laki gitu ya. Jadi ini dipeluk erat gitu ya sehingga tidak kemana-mana. Nah ini kira-kira ilustrasinya. Jadi sistem sosial patriarki ini menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi laki-laki ini mencakup ranah personal, bisa di dalam partisipasi politik ya. Kalau kita lihat di ranah politik juga yang paling dominan adalah laki-laki. Untungnya ada undang-undang tentang partai politik, kemudian juga ada affirmative action yang akhirnya menempatkan kuota 30% untuk perempuan ya. Kalau tidak dikawal maka perempuan akan semakin sulit untuk bisa berperan ya di dunia politik. Kemudian dalam bidang pendidikan, saat ini akses pendidikan meskipun dikatakan sudah relatif setara gitu ya, diberikan akses yang sama, tetapi tetap saja yang mendapatkan akses pendidikan tinggi terutama itu laki-laki. Misalnya PPIM dulu pernah mengadakan penelitian, jika di satu keluarga ada PPIM itu pusat pengkajian Islam dan masyarakat yang ada di UIN Jakarta, itu sekitar tahun udah cukup lama ya, tahun 99 atau tahun 2000-an tuh pernah ada penelitiannya. Jika ekonomi keluarga hanya mampu membiayai satu orang anak untuk menempuh pendidikan, maka siapa yang akan dipersilahkan mendapatkan pendidikan? Padahal anaknya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira teman-teman bisa tahu nggak yang dikasih kesempatan duluan laki-laki atau anak perempuannya? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena memang di Indonesia yang masih menganut sistem patriarki, ya laki-laki adalah calon kepala keluarga, laki-laki calon pemimpin, sementara perempuan nanti ditanggung oleh suami, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup laki-laki aja. Nah itu penelitian tahun kurang lebih 2000-an ya. Tetapi kalau sekarang harusnya sih itu tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena pemerintah Indonesia sendiri kan sudah memberikan wajib belajar ya, wajib belajar kalau di Jakarta sendiri itu ada wajib belajarnya itu 12 tahun. 12 tahun itu artinya dari tingkat SD, SMP, SMA itu difasilitasi oleh pemerintah dengan pendidikan gratis. Nah, meskipun wajib belajar ini dialokasikan dalam APBN dengan pendidikan gratis, tetapi belum semua juga. Kenapa? Karena di sekolah swasta masih
membayar SPP. Jadi yang berlaku pendidikan gratis baru di sekolah negeri ya. Kalau di model di negara-negara Timur Tengah seperti di Mesir, di Arab ya, itu mereka sekolahnya gratis sampai pendidikan tinggi gitu. Tetapi walaupun gratis juga yang mau sekolah tidak banyak ya, karena mereka sudah negara kaya. Kalau di Indonesia banyak yang mau sekolah, cuma akses pendidikannya masih terbatas. Nah, kemudian kembali ke bidang ekonomi. Nah, penguasaan aset-aset ekonomi itu juga biasanya kan atas nama laki-laki ya, terutama misalnya di dalam keluarga, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka dia punya kontrol ya, punya hak penuh terhadap ekonomi keluarga. Misalnya dia yang bekerja, maka dia yang memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga, kemudian dia juga yang mengatur ya. Jadi kalau misalnya nih perempuan mau aktif di dunia politik, sementara kita tahu untuk menjadi caleg itu kan bukan biaya yang murah gitu ya, dia harus mengeluarkan untuk kampanye, dia harus misalnya menyediakan perangkat-perangkatnya itu loh, model alat peraga, model misalnya bikin untuk sosialisasinya ya, untuk bikin kalender, baliho dan lain sebagainya kan butuh biaya yang tidak sedikit. Sosialisasi diri itu kan mahal sekali. Nah, sementara dia tidak punya akses ekonomi. Yang punya akses ekonomi suami. Nah, kalau suaminya tidak mengizinkan ya dia tidak bisa juga gitu ya. Jadi semua memang masih dominasi laki-laki. Dalam bidang hukum juga demikian ya. Apalagi terutama di masalah adat, kemudian di agama juga kan hak waris adanya pada laki-laki gitu ya. Jadi semuanya memang semua patriarki ini dominannya itu adalah kepada laki-laki. Nah, ini contoh ilustrasi lainnya ya. Jadi kalau laki-laki itu dia menguasai aset ya, harta, kemudian dia juga yang punya akses untuk di ruang publik ya, dia yang bekerja, kemudian akses informasi juga lebih banyak diperoleh oleh laki-laki. Contoh misalnya kalau perempuan dan laki-laki, biasanya laki-laki kan lebih update ya, lebih update dia mengakses informasi via internet, berita gitu ya. Kalau perempuan banyakkan sih kalau di rumah, kalau udah selesai masak, ngasuh anak, ngurus rumah tangga, bebenah rumah, dia nontonnya nonton sinetron, nonton drakor gitu kan, nonton film India gitu. Jadi yang punya akses informasi, yang punya akses ke dunia luar, di ruang publik, bertemu banyak orang, bekerja, itu adalah laki-laki. Sementara perempuan itu sudah dikonstrukkan untuk di rumah. Dia yang memasak, dia yang membersihkan rumah, dia yang mengurus anak, dia yang ya pokoknya semua. Jadi menteri pendidikan di rumah, jadi ART, jadi babysitter, dan semuanya itu dikelola oleh perempuan. Nah, ini contoh di keluarga ya. Jadi ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal atau bisa juga disebut patrilineal, namun ada juga suku di Indonesia yang matrilineal ya. Contoh misalnya di Sumatera Barat ya, itu di Pasaman kalau nggak salah itu ya nama tempatnya, itu matrilineal ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Sumbar bisa testimoni nanti bagaimana sistem di sana gitu ya. Nah, ini properti gelar itu biasanya diturunkan kepada laki-laki. Nah, ini juga kadang-kadang ya, contoh saya punya tetangga dulu, saya kebetulan asli Sumatera, ibu saya dari Sumatera Utara, bapak saya Sumatera Selatan, tetapi kami domisili di Lampung. Kalau waktu kecil saya sampai saya dewasa, kebetulan kalau sekarang saya tinggalnya di Jakarta. Nah, jadi di beberapa tempat itu saya melihat ya, mengalami sendiri bagaimana laki-laki, contoh tadi tetangga saya, dia saat itu sudah memiliki 3 anak, 4 kalau nggak salah, 4 anak perempuan. Nah, karena di wilayah Sumatera itu kalau tidak punya anak laki-laki itu kayaknya kesannya gimana ya? Ada sesuatu yang kurang gitu ya. Tidak ada penerus keluarga, dianggap tidak ada penerus keluarga gitu ya. Padahal anaknya sudah 4, tapi perempuan. Nah, akhirnya karena dia penasaran,
tetapi istrinya tidak juga mendapatkan bayi laki-laki, akhirnya nikah lagi. Ketika nikah lagi, dilalahnya setelah punya anak juga itu tetap aja perempuan gitu ya. Jadi dari 2 istri, anaknya semua perempuan gitu. Nah, ini salah satu mindset yang terlalu kalau nggak punya anak laki-laki itu kesannya kurang gitu ya, kesannya nggak afdol, belum punya penerus keluarga, padahal dalam Islam kan anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja gitu ya, cuma terputus. Nah, itu di Lampung, kasus tetangga saya di Lampung. Kemudian kalau di wilayah Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Selatan juga ya, dan saya rasa di beberapa provinsi di Indonesia juga itu rata-rata kan patrilineal ya, patriarki. Silsilah keluarga. Saya punya silsilah keluarga dari kakek moyang gitu ya, baik itu dari kakek nenek saya yang dari pihak ibu yang di Sumatera Utara maupun dari pihak kakek nenek saya yang dari Sumatera Selatan. Jadi udah 2 provinsi itu contohnya. Itu garis silsilah itu berdasarkan laki-laki. Jadi misalnya kakek moyang saya, moyang itu di atas kakek lagi gitu ya. Tapi di atasnya lagi ada lagi gitu. Jadi keluarga kami itu udah keturunan keberapa gitu. Tapi yang tercantum di silsilah itu hanya anak laki-laki. Anak perempuan itu nggak masuk silsilah gitu. Jadi misalnya si A nikah dengan si B, terus punya anak. Kalau anaknya laki-laki dia masih terus ke bawah silsilahnya. Tapi kalau anaknya perempuan dia udah putus sampai ke bapak tadi itu aja gitu. Nah, jadi ya dianggap tidak punya keturunan laki-laki gitu, nggak ada penerus gitu. Kemudian secara tersirat sistem ini juga melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Seperti yang saya contohkan tadi, kesannya kalau punya anak perempuan itu belum afdol gitu ya, belum karena perempuan dianggap belum menjadi penerus garis keturunan tadi itu, garis silsilah, garis ya penerus keluarga gitu ya. Nama itu kan binnya itu kan dari bapak kan ya, untuk silsilah itu. Kemudian nah budaya patriarki ini adalah kebiasaan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan yang seperti apa? Nah, ini contoh lagi nih. Saya menemukan di beberapa tempat, karena kebetulan saya kan ya berinteraksi dengan banyak pihak ya. Dulu saya pernah bekerja sebagai tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, sering juga mengunjungi beberapa tempat, beberapa provinsi, jadi sedikit banyak melihat gitu ya bagaimana sistem kebiasaan cara hidup masyarakat di Indonesia. Nah, contoh lagi nih, di satu wilayah, ini memang benar real gitu ya, misalnya di hajatan, atau apa istilahnya, selamatan ya, hajatan, selamatan, pesta gitu ya, biasanya sih di kampung-kampung, di desa-desa, kalau di kota udah relatif setara ya. Nah ini jadi laki-laki biasanya dipersilahkan untuk makan duluan. Ya, kalau ada prasmanan itu laki-laki dulu. Jadi kalau laki-laki walaupun dia masih remaja, itu dia punya giliran pertama. Jadi semua laki-laki makan dulu ya. Perempuan belum boleh ngambil makan prasmanan kalau laki-laki belum selesai. Nah, di tempat yang lain ditempatkan yang berbeda. Misalnya ada istilahnya itu kalau hari raya ya, ini kan kita mau hari raya Idul Fitri, itu biasanya ada silaturahmi keluarga ya. Nah, di satu wilayah juga laki-laki itu biasanya ditempatkan di ruang besar, ruang utama, ruang tamu. Nah, perempuan itu duduknya di bagian dapur, bagian belakang rumah gitu. Jadi ini menempatkan bahwa laki-laki ya di posisinya di tempat yang utama, perempuan posisinya paling belakang gitu ya, di dapur, bagian dapur lah gitu. Seolah-olah ada kelas gitu ya. Jadi nggak bisa perempuan ikut nimbrung di ruang utama laki-laki, itu nggak boleh gitu. Itu semacam peraturan tidak tertulis dan ditaati oleh semua warga. Nah itu contoh budaya ya, contoh budaya yang ada di Indonesia yang menunjukkan betapa patriarkinya masyarakat kita. Terus ada juga kebiasaan lain. Kayaknya ini hampir sama di semua daerah, mungkin juga kalian merasakan ya.
Misalnya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu kan ada ayah, ibu, adik, kakak gitu ya. Dan kakek, nenek, dan lain sebagainya, paman, bibi mungkin gitu ya. Nah, terus biasanya anak laki-laki itu dilayani. Kalau mau makan, dilayani, dihidangkan. Terus kalau mau, bahkan mau minum aja, itu harus diambilkan minumnya. Kopinya harus disediakan, ya kan? Nah, sementara kalau perempuan tidak dilayani seperti itu. Jadi perempuan bagian melayani gitu ya. Dia yang menyiapkan makanan, dia yang membereskan makanan, dia yang juga nanti bebenah gitu ya, cuci piring dan lain sebagainya. Sementara kalau laki-laki semua disediakan gitu. Jadi kalau punya istri, dia tipenya itu dilayani gitu ya, istrinya harus melayani. Kalau di perkotaan sekarang udah relatif ini ya, udah mandiri, banyak yang laki-laki yang sudah mandiri. Nah, kemudian kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki itu perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Budaya patriarki adalah distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu dalam sebuah masyarakat. Semalam saya nonton Kurulus Osman, film Turki di Net TV. Saya kalau nonton film-film itu kadang saya mempelajari budayanya juga ya. Saya suka film-film yang berlatar belakang sejarah. Nah, ini background Kurulus Osman ini adalah film Turki ya, sebelum berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Nah, di dalam film itu diperlihatkan, jadi kaum laki-laki itu dia kerjaannya itu berperang, berburu ya, sementara perempuan hanya di dalam tenda memasak, ya ini yang domestik, mengasuh anak, membereskan ini rumah gitu kan. Kalau di situ di film itu tenda ya. Nah, jadi sama ternyata. Jadi sebetulnya di beberapa belahan dunia juga sama. Jadi laki-laki itu di ruang publik dia yang bekerja, sementara perempuan mengurusi urusan domestik. Kemudian sistem patriarki. Nah, sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, tetapi juga dalam ranah yang lebih luas, misalnya partisipasi politik. Contoh partisipasi politik seperti ini ya, di lingkungan sekitar kita, kan yang terkecil ada RT, ada RW ya, itu biasanya kalau ada rapat, contoh misalnya ada rapat desa, kalau di rapat desa itu yang ikut rapat memutuskan satu permasalahan ya, bermusyawarah mufakat, itu yang dilibatkan hanya laki-laki biasanya. Jadi bapak-bapaknya ikut rapat, ibu-ibunya di rumah gitu. Jadi ketika ada pengambilan keputusan, maka yang didengarkan adalah aspirasi dari bapak-bapak, tapi mereka tidak mendengarkan aspirasi perempuan karena perempuan tadi suaranya tidak dilibatkan gitu kan. Misalnya dalam pemilihan RT RW, nah, coba kalian telaah di sekeliling kita, apakah perempuan dilibatkan atau hanya kepala keluarga yang memilih perangkat kelurahan, perangkat RT RW gitu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga tentang pendidikan, tentang ekonomi ya. Nah, ekonomi ini biasanya laki-laki lah pencari nafkah utama. Kalau di saat ini masa pandemi ini banyak yang terdampak ya, banyak yang terdampak COVID. Ini akhirnya banyak laki-laki yang tadinya sebagai kepala keluarga pencari nafkah utama, ini usahanya apa? Jangankan yang ini loh, jangankan pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha besar juga banyak yang terdampak ya, banyak yang bangkrut gitu. Nah, akhirnya ini juga yang merasakan akibatnya tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga yang merasakan dampak ekonominya. Nah, mau tidak mau perempuan juga ikut berpikir keras bagaimana dapur kan tetap harus ngebul. Walaupun penghasilan suami akhirnya terputus karena pandemi, tetapi kan dapur nggak bisa
nggak bisa tidak ngebul. Nah, akhirnya perempuan harus berpikir keras bagaimana caranya supaya survive, gitu ya. Yang punya skill memasak, yang punya skill bikin sesuatu yang bernilai ekonomi, akhirnya sekarang banyak yang maju menggantikan laki-laki. Yang tadinya ibu rumah tangga aja, kebetulan dia pintar masak. Nah, ini mau Lebaran, dia upload misalnya open order cake atau apa cooker gitu kan untuk Lebaran, lumayan akhirnya dapur tetap bisa ngebul istilahnya. Nah, dalam ranah personal, budaya patriarki ini adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Nah, ini misalnya gini, tadi kan laki-laki itu sebetulnya ada di slide berikutnya ya. Nanti kita satu-satu saya jelaskan yang tadi, kita lanjut slide berikutnya ini. Nah, jadi di sini ini ada ilustrasinya ya, betapa perempuan ini seperti apa? Puppet ya, istilahnya ya, boneka puppet ya yang ada kayak gini nih. Jadi dikendalikan. Jadi perempuan ya, mulai dari di rumah dikendalikan. Dia tidak punya aspirasinya sendiri. Contoh ya, saya mau mencontoh di apa namanya di saya deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau ngomongin orang kan nggak real. Kalau testimoni sendiri kan mungkin bisa jadi satu pembelajaran. Ini kelewat. Nah, jadi waktu saya sekolah dulu, saya tidak bisa memilih pendidikan yang saya inginkan. Saya waktu itu sangat menyukai pelajaran sains, pelajaran eksak, model IPA, biologi, kimia, matematika. Saya dulu menyukai itu. Nah, tetapi ayah saya waktu itu berpendapat pendidikan agama adalah pendidikan yang terbaik, gitu ya. Nah, akhirnya saya masuk pesantren atas keinginan orang tua. Saya pikir setelah masuk pesantren, saya bisa menentukan, saya bisa memilih jurusan kuliah sendiri gitu. Ternyata pas udah selesai pesantren, bahkan saya tidak bisa memilih kampus mana yang saya inginkan gitu ya. Bayangan saya dulu kalau waktu kecil itu kan sebagian besar anak-anak itu kan kepengennya jadi dokter. Saya juga dulu pengennya jadi dokter. Terus tetapi saya mulai hilang bayangan untuk menjadi dokter itu setelah saya masuk pesantren. Karena pesantren zaman dulu nggak kayak pesantren zaman sekarang. Kalau pesantren zaman sekarang kan dia kurikulumnya memungkinkan untuk bisa masuk ke meneruskan ke sekolah atau kuliah kedokteran. Kalau zaman dulu kan betul-betul fokusnya itu kepada agama gitu ya. Nah, jadi buyarlah khayalan saya untuk mencapai cita-cita sebagai dokter. Nah, tetapi saya masih ada keinginan ingin menjadi guru pelajaran sains, entah guru kimia, entah guru matematika gitu ya. Terus ayah saya meminta saya untuk daftar di UIN. Waktu itu UIN Jakarta, waktu itu belum jadi UIN, masih IAIN Jakarta dan IAIN Bandung. Di IAIN Bandung saya daftar pendidikan kimia. Di IAIN Jakarta, dilalahnya ayah saya melihat form saya, formulir pendaftaran itu kan ada pemilihan jurusan. Nah, itu akhirnya di-tick X sama ayah saya dan diisi sesuai dengan pilihan ayah saya. Waktu itu dia pilih itu pendidikan bahasa Arab, SKI pilihan keduanya. Nah, kebetulan ketika pengumuman kelulusan yang diterima itu di IAIN Jakarta itu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab. Kemudian kalau yang di Bandung pendidikan kimia, saya alhamdulillah lulus. Jadi sebelum saya milih di SKI itu, saya tadinya nulis pendidikan bahasa Inggris dengan pendidikan matematika kalau untuk pilihan di IAIN Jakarta. Tapi sama ayah saya di TIPEK disuruh milih pendidikan bahasa Arab dengan pendidikan SKI. Yang saya sebetulnya saat itu tidak bukan fact saya gitu loh, bukan dari keinginan saya untuk di bidang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ya saya mungkin saat itu seperti ini posisinya gitu ya. Jadi tidak punya kuasa untuk menentukan jalan hidup ya. Tetapi ya satu hal yang pernah saya pelajari di pesantren, ridha Allah fi ridhal walidain gitu kan.
itu saja yang menjadi pedoman saya. Akhirnya saya ikuti, yang di Bandung tidak boleh diambil, padahal saya ingin sekali ya jadi guru kimia saat itu. Tetapi akhirnya orang tua memilihkan jurusan SKI agar saya di situ. Nah, singkat cerita, yang diajarkan oleh kiai saya bahwa ridho fi ridhol walidain itu ternyata terbukti gitu ya. Padahal saat awal saya kuliah itu saya betul-betul tidak punya kuasa memilih keinginan saya sendiri atas keinginan orang tua. Tetapi jalan hidup saya qadarullah itu dipermudah oleh Allah gitu ya. Mungkin karena itu tadi Allah meridhoi ridho fi ridhol walidain. Orang tua saya meridhoi saya masuk di jurusan SKI. Akhirnya saya S2, S3 juga linear ya. Waktu itu pendidikan Islam. Kemudian ngajarnya juga sekarang ngajar sejarah, baik itu sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan, sejarah Asia Tenggara, sejarah dunia, dan lain-lain. Dan sekarang juga saya ngajar PPG. PPG itu salah satu program untuk guru-guru. Jadi guru-guru yang mau sertifikasi guru itu belajar sejarah dari saya. Waktu itu saya tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan menjadi seorang dosen sejarah, karena waktu itu saya berminatnya itu di bidang sains gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita memang harus berdamai dengan keadaan ya. Yang saya yakini waktu itu memang ya udah, kalau memang ini jalan saya ikuti gitu. Karena kalau saya lawan juga akhirnya kan ada pertentangan batin dan tidak nyaman juga. Jadi saya berusaha mengalir seperti air gitu. Nah, mungkin ini juga cerita saya, mungkin ada yang serupa dengan teman-teman, mungkin juga ada yang melakukan hal lain gitu ya. Nah, ini hanya satu contoh saja. Nah, jadi ayah sebagai kepala keluarga ini memutuskan semua pilihan untuk semua anggota keluarganya. Ya, termasuk pilihan sekolah, tapi alhamdulillah sih untuk jodoh saya tidak dijodohkan gitu ya. Jadi kalau jodoh alhamdulillah orang tua memperkenan saya untuk memilih sendiri gitu ya. Tapi di beberapa tempat, di beberapa daerah kan ada juga perempuan-perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya gitu kan. Nah, jadi ini contoh patriarki di masyarakat kita. Tetapi patriarki ini sebetulnya bisa dikikis ya dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, melalui kajian-kajian seperti ini saya senang sekali banyak laki-laki yang ikut hadir ya. Ini juga akan semakin paling tidak di lingkungan keluarga kita ini akan tidak terjadi lagi budaya patriarki yang kental seperti contoh tadi gitu ya. Nah, cerita kembali kepada ayah saya udah almarhum ya, tetapi beliau mau belajar. Nah, beliau belajar, sering ikut kajian juga loh. Almarhum ayah saya itu sering ikut kajian. Nah, akhirnya adik-adik saya itu tidak seperti saya. Adik saya diperbolehkan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik saya gitu. Nah, ini ternyata memang patriarki ini mindset ini bisa dirubah gitu kan. Nah, jadi ini salah satu cara yang paling baik ya, teman-teman misalnya menjadikan kegiatan gender ini, sehingga tidak hanya perempuan saja yang sibuk ngomong tentang kesetaraan dan keadilan gender, tetapi laki-laki juga harus diajak gitu. Nah, kemudian secara sistemik diperkuat oleh mekanisme atau lembaga yang memperkuat penindasan terhadap perempuan, sehingga meluas ke pengendalian produksi, reproduksi, pikiran, seksualitas, termasuk spiritualitas. Nah, spiritualitas misalnya begini, di dalam ajaran Islam itu kan perempuan itu tidak boleh menolak ketika laki-laki atau suaminya mengajak untuk berhubungan intim. Ya, kalau suami istri kan halal ya, tapi kalau belum suami istri nggak boleh nih. Kemudian saya sambil ngelihat chat. Nah, tadi sampai mana ya? Ini saya ngelihat chat jadi lupa tadi saya ngomong apa terakhir. Tentang spiritualitas, Bu. Oh iya, ini tadi saya lihat chat ada 6 chat, jadi saya sambil baca jadi ini. Nah, tentang spiritualitas. Jadi tadi misalnya dalam Islam itu kan tidak akan masuk surga kalau misalnya
perempuan itu tidak mau gitu ya, kalau suaminya pengen, perempuannya harus mau gitu. Nah, tetapi laki-laki juga harusnya diberi penyadaran gitu kan. Kalau dia mau mendapatkan pelayanan prima dari istrinya gitu ya, dilihat juga psikologis istrinya, misalnya seharian dia sudah urusan domestik semua dia gitu kan, memasak, mengasuh anak, kemudian belum lagi kalau di masa PJJ ini dia ikut jadi guru di rumah gitu kan. Nah, suami juga bisa kok bantuin di rumah gitu ya. Apa yang bisa dilakukan, bukan hal yang tabu, misalnya dia menyapu gitu kan. Kalau perempuan itu sebetulnya dibantuin seperti itu, dia lebih merasa dihargai gitu ya. Kalau dia merasa dihargai, maka dia akan memberikan timbal balik yang lebih baik lagi kepada suaminya gitu. Jadi tidak semata-mata kewajiban agama gitu ya, tetapi juga ya saling menghargai lah, saling tolong menolong gitu kan. Kemudian, nah, apa saja penyebab seseorang menjadi patriarki? Ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan ini kan sama-sama kertas kosong. Jadi dia mau seperti apa itu kan tergantung dari orang tuanya, mau membentuk anaknya seperti apa. Nah, ternyata yang membentuk seseorang menjadi patriarki itu yang pertama adalah orang tuanya gitu ya. Orang tua yang menganut sistem patriarki, maka mau tidak mau anaknya juga akan sama pandangannya terhadap patriarki. Contoh kecil nih, anak-anak, ini ilustrasinya seorang anak perempuan, dia lagi main masak-masakan, ini lagi potong-potong, terus dia main masak-masakan, ya ini kayak kita juga nih waktu kecil ya. Nah, anak laki-laki biasanya mainnya main apa? Ayo, anak laki-laki mainnya main apa nih? Mobil-mobilan. Mobilan. Ya, main mobil-mobilan, main bola, main Perang-perang. kan? Nah, kalau perempuan dia biasanya main masak-masakan, main boneka, ya kan? Bermain peran. Bermain peran itu dulu kalau zaman saya itu ada mainan kertas, ada model baju, kita nempelin. Kalau zaman sekarang mah kayak main Barbie. Kalau zaman saya dulu mah bukan mainan seperti itu, jadi kertas aja. Tapi ada gambarnya, ada gambar perempuan, terus bajunya itu gonta-ganti, kita gantiin, tapi bentuknya kertas. Tapi kalau yang anak modern sekarang dia mainnya main Barbie ya, model Barbie gitu, bajunya bisa diganti-ganti gitu ya, seperti itu. Nah, ini pembentukan mindset seperti ini sudah ditanamkan sejak kecil, bahwa anak-anak perempuan itu nanti kalau sudah besar, dia urusannya di domestik, ya dia yang masak, dia yang ngasuh bonekanya tadi itu, yang ibaratnya itu dia ngasuh anaknya, dia yang pokoknya urusan domestik itu dia semua. Sementara laki-laki ya urusan di luar gitu ya, kan main perang-perangan, main bola, terus tadi main apa lagi. Nah, itu nanti dia, karena mainan-mainan laki-laki itu dianggap akan memperkuat fisiknya, dan dia nanti ya memang dia di wilayah publik gitu. Jadi mindset-mindset seperti ini. Kemudian di lingkungan keluarga, misalnya ada anak-anak, anak perempuan, anak laki-laki, sebaiknya diberi tanggung jawab yang sama. Contoh, ketika mau buka puasa ya, ini kita lagi mau buka puasa, ini masih jam 4 ya, jam 4 kurang. Coba dikasih peran yang sama gitu ya, jangan dibeda-bedakan. Ayo anak-anak kita potong buah, bikin es buah. Jadi anak perempuannya disuruh motong buah, anak laki-laki juga nggak apa-apa motong buah gitu kan. Terus atau suatu saat disuruh sama-sama membersihkan halaman. Saya waktu kecil itu ya, saya jadi teringat orang tua saya karena banyak hal yang saya pelajari dari orang tua saya. Ini untuk laki-laki juga yang sedang ada di forum ini. Jadi perlu diingat bahwa cinta pertama seorang anak itu adalah ayahnya. Jadi untuk para laki-laki, jadilah profil yang baik untuk anak perempuanmu nanti. Sehingga anak perempuanmu itu
bercita-cita punya pasangan yang paling tidak seperti ayahnya, sikapnya, karakternya gitu ya. Ayah saya itu penyayang tapi tegas gitu. Waktu itu membersihkan ada genteng bocor ya, genteng bocor. Saya diminta naik, dikasih tangga untuk membetulkan genteng. Gitu. Padahal saya anak perempuan. Terus atau misalnya pas lagi nyuci mobil, jangan cuma anak laki-laki yang diajak nyuci mobil, anak perempuan juga. Bahkan itu bisa menjadi salah satu cara untuk quality time bersama anak-anak. Kan sekarang masa pandemi ya, banyak waktu di rumah gitu ya. Jadi lebih menyenangkan tuh kalau bareng-bareng. Jadi anak perempuan sama anak laki-laki itu diajak, ayo kita nyuci mobil bareng, nyuci motor bareng gitu kan. Ada yang megang sabunnya, pakai busa gitu kan, ada yang nyiramnya gitu ya. Jadi kerjasama di antara keluarga itu menimbulkan satu kekompakan. Ajaran dari ayah saya itu sampai sekarang membuat saya mandiri. Di kalangan kompleks saya nih, di perumahan saya tidak pernah melihat ibu-ibu satu komplek ini nyuci mobil kecuali saya. Jadi saya pede aja gitu ya. Kalau cuma debu-debu sedikit mah kita cuci sendiri aja. Kecuali kalau misalnya sudah di dalam mobil misalnya ada udah beberapa minggu gitu ya kan, pasti sudah ada debu-debu ya yang harus divakum, maka bawa ke cucian mobil gitu ya biar bisa divakum. Tapi kalau cuma debu baru sehari 2 hari di cucian mobil kan menghemat juga gitu kan. Nah, saya cuci sendiri. Jadi saya tidak malu. Dan saya tidak pernah melihat ibu-ibu di kompleks saya mencuci mobil seperti saya. Mungkin itu karena saya terbiasa waktu kecil diajak ayah saya untuk mencuci mobil bersama gitu. Jadi nah ini kembali ke sini. Jadi sikap patriarki ini itu bisa dibentuk sejak dari rumah gitu ya, dari keluarga kita masing-masing. Nah, mulai sekarang yang punya adik-adik, yang punya ponakan, ya mungkin saya nggak tahu di forum ini ada yang sudah menikah atau belum ya. Tapi kalau belum menikah, ya ponakan kita dulu deh atau adik-adik kita dulu. Kita ajak yang laki-laki, kita ajak masak bareng, diberi tanggung jawab gitu kan. Bagi tugas, misalnya kalau dia nggak mau masak ya dia bagian nyapu deh gitu. Adik laki-laki kita bagian nyapu, nanti yang perempuannya bagian masak. Atau misalnya pas lagi ini tadi cuci mobil, cuci motor, itu anak perempuan juga bisa melakukan itu. Terus kalau saya nggak tahu ya, kalau perempuan sekarang ini masih bisa nggak benerin genteng gitu. Kalau zaman dulu bapak saya orangnya ini laki-laki dan perempuannya itu tadi. Padahal awalnya beliau juga hidup di lingkungan budaya patriarki, tapi mau belajar gitu ya, bagaimana supaya setara gitu, tidak terlalu mengedepankan anak laki-laki. Jadi menurut ayah saya anak perempuan dan anak laki-laki itu sama, punya kesempatan yang sama. Nah contoh anak perempuan saya nih anak perempuan yang pertama disekolahkan sampai S3. Kebetulan kalau S3 saya masih dapat beasiswa karena waktu S3 saya sudah dosen, jadi dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Tapi S1, S2 saya itu dibiayai orang tua saya. Nah, adik saya sebetulnya ini juga ditawarkan, tetapi kembali kepada masing-masing ya. Kalau sudah S2, S3 itu kan tergantung kebutuhan ya. Kalau dosen kan memang wajib harus S3, tapi kalau dunia bisnis misalnya mau jadi wira swasta, pengusaha itu tidak perlu S3 gitu ya. S1 juga cukup gitu. Nah, jadi ini pemberlakuan yang setara di rumah. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya saya nggak baca chat ya. Kalau saya baca chat nanti saya konsennya lupa lagi kayak tadi. Konstruksi sosial masyarakat tentang laki-laki. Coba kita lihat ini ya. Ini laki-laki ini dia malah sukanya yang ini. Dia suka memasak, dia suka nyetrika, bahkan dia juga mencuci sendiri. Sementara si perempuan ini dia tomboy sekali. Dia memegang peralatan ini nih, bangunan. Dia suka yang kelaki-lakian. Suara saya masih jelas nggak? Soalnya di tempat saya hujan deras ini. Masih, Bu.
Masih ya? Masih, Ya, Ibu. di tempat saya hujannya deras banget. Nah, ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh masyarakat biasanya gini, masa laki-laki ke dapur gitu kan? Laki-laki nggak boleh nangis, kayak perempuan aja katanya. Terus kalau ada juga orang yang nyinyir, masa pendidikan istri lebih tinggi dari suami gitu kan? Kok gaji suami lebih rendah daripada istri? Malu dong gitu. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini adalah racun ya. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan hal-hal seperti ini. Ya, justru kita harus mendukung. Jadi kalau ada laki-laki yang suka memasak ya kita support dong, gitu kan. Sekarang koki-koki tuh kalau kita lihat di TV-TV yang koki-koki profesional, bahkan di restoran-restoran justru banyaknya kan koki laki-laki gitu kan. Jadi ada kemajuan sekarang. Terus perempuan, bidang pekerjaan perempuan sekarang sudah banyak yang pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap maskulin ya, kayak ini dia bisa urusan bangunan, bisa jadi insinyur kan, bisa jadi macam-macam, semua bidang sebetulnya perempuan sudah bisa. Nah, anggapan-anggapan atau ungkapan-ungkapan yang mendiskreditkan seperti ini akhirnya ini merugikan laki-laki dan pihak perempuan. Ini ilustrasinya laki-laki yang menangis ya. Jangan salah, laki-laki juga punya perasaan. Laki-laki juga manusia. Laki-laki bukan makhluk sempurna, ya kan? Dia juga sedih, dia juga punya rasa gitu ya. Dia dituntut untuk membayar semua tagihan, bekerja banting tulang, memimpin rumah tangga. Kalau ada masalah nggak boleh menunjukkan emosinya secara berlebihan. Pokoknya laki-laki itu dituntut sebagai orang yang kuat, tidak boleh cengeng gitu ya, sebagai hero, sebagai pahlawan. Kemudian dia juga diberi tanggung jawab yang semua diberi tanggung jawab secara fisik, psikis, finansial gitu kan. Akhirnya dia mumet. Beban laki-laki itu terlalu besar. Beban laki-laki itu terlalu gimana ya, nggak bisa tersalurkan kan. Dia punya emosi di tempat pekerjaan, dia juga dia punya masalah ya, tetapi dia tidak boleh mengungkapkan kesedihan dia, tidak boleh menunjukkan kelemahan dia gitu kan. Ini konstruk budaya yang ada di patriarki ya, di lingkungan masyarakat kita. Kalau lagi melihat seperti ini, kita merasa beruntung sebagai perempuan ya. Sebagai perempuan kita bebas mengekspresikan diri kita. Kalau kita sedih, kita bisa menangis. Kalau kita tidak suka, kita bisa merepet gitu kan. Kan perempuan itu kalau ini katanya katanya lebih banyak daripada laki-laki, sekian ribu kata gitu ya. Jadi perempuan lebih diuntungkan dalam hal ini. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang mendiskreditkan tadi itu, akhirnya yang terdampak dua. Tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga. Karena laki-laki ini sudah banyak bebannya ya, beban fisiknya, beban psikisnya, finansialnya, semua dia pikirin. Akhirnya dia merasa, saya udah capek, semua beban ada di saya, perempuan itu tanggung jawab saya, maka harus nurut sama saya. Gitu kan? Inilah yang membentuk pola pikir laki-laki sehingga dia merasa berhak untuk mengatur semua kehidupan perempuan. Baik itu istrinya, anaknya, adeknya dan lain sebagainya. Jadi dia yang mengatur gitu ya, karena dia merasa semua beban sama dia gitu kan. Nah kemudian ya itu tadi akhirnya di dalam rumah tangga biasanya yang superior itu yang punya kekuatan lebih, kekuatan finansial, ya kan. Dan yang dirugikan adalah yang paling lemah. Jadinya dia lebih mudah melakukan KDRT, kalau tidak setuju dia gampang ringan tangan terhadap perempuan gitu kan. Sementara perempuan karena ketergantungan secara ekonomi lebih nerimo, pasrah gitu ya. Itu sebabnya perempuan itu harus berdaya secara ekonomi, bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan. Ya, tetapi hubungan antara perempuan dengan laki-laki adalah partner. Beriringan ya, saling melengkapi, saling membantu, menolong ya. Contoh yang saya sebutkan tadi ketika masa pandemi, ketika laki-laki terdampak secara ekonomi, maka perempuan turun tangan gitu ya, dia harus ikut
ikut berjuang agar dapurnya tetap ngebul, agar anaknya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak, makanan yang bergizi, gitu kan. Nah, kemudian, jadi sebetulnya bisa saling sharing gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, yang ketiga, jadi peran media juga ini ikut membentuk citra diri perempuan. Contoh iklan-iklan. Kalian bisa lihat baik iklan di TV, di internet, di radio, di media sosial. Di media sosial aja sekarang udah muncul iklan-iklan kan. Ini gambaran perempuan ideal versi media. Hidungnya mancung, bibirnya lembut, alisnya seperti semut beriringan, kulitnya putih, rambutnya panjang lurus, langsing, tinggi ya. Nah, inilah idealnya perempuan versi media. Padahal tidak semua perempuan seperti ini kan. Akhirnya ini membuat karena ditayangkan berulang-ulang, ada di pikiran laki-laki. Oh, kalau saya mau beristri, nanti saya mau cari tipe perempuan yang seperti ini. Gitu kan. Nah, ini juga akhirnya tertanam di benak perempuan. Oh, saya mau jadi cantik. Cantik versi yang biasa diiklankan itu. Gitu. Nah, ada tuh cerita ya. Jadi seorang profesor kan udah pasti pinter ya. Ini kayaknya jok-jok aja sih. Jadi profesornya pinter, tapi dia tidak cakep gitu. Profesornya nggak ganteng lah gitu. Nah, terus dia menikahi perempuan muda yang cantik dengan harapan memperbaiki keturunan. Kata dia, kalau saya menikahi perempuan cantik, maka anak saya nanti akan cantik dan ganteng seperti ibunya dan pintar seperti saya yang profesor, kata dia. Nah, singkat cerita, setelah mereka menikah, mereka punya anak. Pas punya anak, apa yang terjadi? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira seperti kata profesor itu nggak? Kotak ibu, wajah bapaknya. Jadi wajahnya jelek kayak bapaknya. Terus? Pemahaman intelektual ya nurun dari ibunya. Iya, ternyata hasil penelitian menunjukkan gen pintar itu berasal dari ibu, gitu. Jadi akhirnya si profesor itu punya anak yang jelek seperti beliau dan punya udah jelek anaknya seperti dia, tetapi tidak cakep juga seperti istrinya gitu. Justru dari gen istrinya itu dia dapat ya nggak pintar lah gitulah ya. Nah, karena memang gen pintar ini menurut hasil penelitian ya, kalian bisa browsing di internet. Gen pintar itu berasal dari ibu. Nah, jadi kalau laki-laki mau punya anak pintar, carilah istri yang pintar gitu ya, yang berpendidikan gitu, karena ya dalam Islam juga kan madrasah pertama itu adalah ibu ya. Jadi kalau ibunya pintar, insya Allah anaknya pintar. Paling nggak udah punya gennya. Kalau udah punya gen pintar, tinggal moles sedikit gitu. Tapi ya wallahu a'lam ya. Jadi ini cuma joke aja sih. Nah, ini juga motivasinya adalah sebagai perempuan kita harus selalu mengupgrade diri untuk selalu update informasi gitu kan, selalu belajar gitu, sehingga kita apa yang kita pelajari kita bisa mengasuh dan mendidik anak kita seperti itu, karena pendidikan selalu berkembang. Parenting itu juga selalu berkembang. Contoh, pendidikan zaman dulu itu dilegalkan menggunakan reward and punishment. Tapi yang lebih dominan punishment-nya. Misalnya kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, kalau guru zaman dulu, saya pernah tuh merasakan ya, itu dipukul pakai ada penggaris, dulu itu penggaris ukurannya 1 meter dari papan ya, dari kayu, itu kita dipukul. Ya pokoknya guru-guru seangkatan guru saya itu dulu pendidikannya seperti itu. Tetapi kita waktu itu tidak ada yang protes, justru kita terpacu semangat untuk berarti kita harus lebih rajin lagi, karena kalau kita nggak ngerjain PR nanti dimarahin bu guru. Paling tidak motivasi awalnya begitu, tapi akhirnya kan jadi mau belajar gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Baru ditegur sedikit aja udah lapor polisi, guru-guru dipolisikan. Baru
disentil sedikit aja orang tuanya udah memenjarakan gurunya, udah banyak kejadian itu. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan, psikolog-psikolog pendidikan itu mengatakan anak itu tidak boleh dibentak, anak itu tidak boleh dimarahin, terutama anak-anak dalam usia golden age ya, karena kalau dia dibentak, sel-sel otaknya, sel-sel otak itu kan sedang berkembang ya, itu bisa putus sel otaknya itu, sehingga dia pertumbuhannya terganggu. Nah, jadi hal-hal seperti ini hanya bisa diketahui oleh ibu-ibu, oleh orang tua dengan belajar, dengan selalu update gitu ya, dengan mengikuti misalnya webinar-webinar seperti ini, ikut taklim, ikut pengajian-pengajian, ikut seminar-seminar. Nah, jadi itu bisa dipelajari. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, ini ada praktik pembagian kerja patriarki yang terjadi sejak masa lalu. Jadi memang terjadi sejak masa lalu ya. Contoh, manusia ini kan berkembang ya. Kalau kita belajar sejarah, pernah ada manusia purba, manusia zaman batu, gitu kan. Nah itu waktu itu mereka kan hidupnya itu masih berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena ya mencari tempat yang subur, mencari yang banyak air, yang ada hewan-hewan, yang ada tumbuhan untuk dikonsumsi, gitu kan. Nah, jadi laki-laki pada masa berburu ini, laki-laki yang berburu, laki-laki yang mencari misalnya bahan bakar ya, dulu kan masaknya pakai kayu, dia yang mencari kayu bakar, ya urusan luar lah. Kemudian yang berperang laki-laki gitu. Jadi memang sejak dulu laki-laki urusannya di domestik. Nah, sementara perempuan itu dia nunggu di rumah, dia nunggu anaknya dan dia nanti yang mengolah makanan hasil buruan dari suaminya. Nah, kira-kira seperti itu, hampir sama, cuma beda masa aja. Kalau sekarang lebih modern ya. Nah, kemudian berkembang lagi ketika manusia akhirnya menyadari ngapain kita capek-capek pindah, mendingan kita bercocok tanam, ya kan? Kalau mereka akhirnya belajar bagaimana cara menumbuhkan tanaman sehingga dia nggak usah kalau zaman berburu itu kan kalau udah habis di situ udah dia pindah. Kalau bercocok tanam ya dia tinggal nunggu panen gitu kan. Nah, bisa dikonsumsi. Jadi nggak usah capek-capek pindah-pindah lagi gitu. Nah, sama aja. Jadi laki-laki yang bagian bercocok tanamnya, nanti perempuan yang bagian mengolahnya di dapur gitu. Jadi berkembang sampai sekarang juga masih budaya patriarki gitu. Kemudian, nah apa dampak yang ditimbulkan dari sistem patriarki untuk perempuan dan laki-laki? Dengan adanya sistem patriarki ini, akhirnya ada kesenjangan ya, ada ketidakadilan gender yang berpengaruh ke semua aspek kehidupan ya, karena laki-laki ini punya fungsi sebagai kontrol di dalam masyarakat, sementara perempuan hanya sedikit ya mempunyai hak pada wilayah politik, ekonomi, sosial, psikologi, bahkan di institusi pernikahan, sehingga mengakibatkan wanita diletakkan pada posisi bawahan atau inferior. Lalu dampak lain ada pembatasan tugas perempuan yang membuat perempuan ini menjadi lebih sedikit perannya ya dan sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Lalu sering terjadi KDRT, pelecehan seksual, tingginya angka pernikahan dini, dan stigma perihal perceraian ini karena sistem budaya yang memperbolehkan. Jadi banyak dampak ya. Padahal kalau misalnya kita lebih setara ya, minimal kita saling membantu di rumah. Jadi kalau misalnya tadi si perempuan sudah membantu, yang saya contohkan tadi di masa pandemi ini dia ikut mencari nafkah gitu kan. Nah, laki-laki juga tidak ada salahnya juga ikut membantu di urusan domestik. Paling enggak misalnya bantu jagain anak ketika istrinya sedang bekerja di luar ya, atau sama-sama lah gitu ya. Kan sama-sama bekerja, sama-sama juga urusan domestik gitu kan. Insya Allah kalau kita saling tenggang rasa maka tidak akan ada KDRT gitu. Nah, terjadinya KDRT
kalau ditelusuri ya, terutama dari aparat penegak hukum, itu biasanya faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Misalnya harga barang tinggi, minyak naik, terus apalagi yang naik? Sekarang mau Lebaran, semua barang naik, mulai dari daging, cabai, bawang, tomat, telur, gitu kan. Nah, sementara uang dapur yang dikasih nggak naik, gitu kan. Ibunya akhirnya merepet, gitu kan. Perempuan kan suka merepet tuh ya, cerewet gitu. Nah, terus laki-lakinya pusing, udah di kantor pusing, istrinya juga cerewet, merepet terus, akhirnya ceplak, gitu kan, kena tampar, gitu. Nah, tapi kalau misalnya istrinya berdaya secara ekonomi, dia juga misalnya punya warung, kan? Kalau punya warung itu dia lebih fleksibel, sambil nunggu warung dia bisa sambil jagain anaknya, atau jadi guru. Kalau jadi guru kan setelah ngajar dia masih punya waktu untuk menemani anaknya, gitu. Misalnya gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar, gitu. Nah, sehingga dia juga ketika tadi barang-barang naik, dia bisa mensubsidi, gitu ya. Walaupun sebenarnya pencari nafkah utama itu adalah laki-laki, tetapi perempuan ini boleh membantu ya. Istilahnya dia membantu mensupport, kan kita hidup sama-sama di dalam rumah tangga gitu ya, saling melengkapi lah gitu kan. Dan saya pernah mendengarkan ceramah beberapa ustadz ya, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga. Jadi walaupun perempuan itu tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, tetapi jatuhnya itu berpahala, ya. Dia berpahala karena dia ikut membiayai kebutuhan rumah tangga, gitu ya, membiayai pendidikan anak, itu ada pahalanya, gitu. Kemudian ketika suami misalnya membantu pekerjaan di rumah, kan sama-sama. Tadi istrinya bantu pekerjaan mencari nafkah, suami juga bantu juga ketika di rumah gitu. Nah, akhirnya kualitas hidup di dalam keluarga itu menjadi kondusif. Insya Allah keluarga Samara akan tercipta sakinah, mawaddah, warohmah, karena saling ini tadi, saling tenggang rasa, saling memahami, saling menghormati, menyayangi satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih superior gitu kan. Insya Allah akan meminimalisir terjadinya KDRT gitu kan. Terus masa pernikahan dini juga biasanya terjadi karena faktor ekonomi ya. Apalagi di masa pandemi ini, PSGA pernah menyelenggarakan webinar tentang pernikahan dini, dan penghulu yang jadi narasumber waktu itu menceritakan bahwa banyak terjadi pernikahan dini di masa pandemi karena orang tua merasa kalau anaknya sudah dinikahkan itu lepas tanggung jawabnya ya, mengurangi uang dapur, mengurangi uang sekolah, mengurangi budget kesehatan gitu kan. Padahal anaknya yang belum siap menikah itu akan menjadi masalah baru. Ya, usianya masih usia anak, walaupun secara fisik dia bongsor, tetapi secara psikis kan dia belum siap sebagai ibu. Nah, sementara laki-laki biasanya lebih dewasa ya kalau yang menikahi anak-anak ini, dia punya tuntutan. Dia ingin dilayani, dia ingin, apalagi budaya patriarki tadi seperti yang saya jelaskan di awal, dia ingin dilayani, dia ingin diperlakukan sebagai raja kecil di dalam rumah tangganya gitu ya. Sementara si anak perempuan tadi kan memang dunianya dunia bermain, namanya juga masih anak-anak gitu kan. Nah, karena dasain dasolen, apa yang diharapkan si kepala keluarga tadi itu tidak terjadi, akhirnya dia melakukan KDRT. Ya kan karena mungkin dia kesel ya, udah ada banyak tuntutan tadi, dia kesel, akhirnya KDRT sama istrinya yang anak-anak tadi. Terus terjadi pemaksaan hubungan biologis misalnya, padahal anaknya nggak siap. Terus jadi anak, dia hamil. Secara reproduksi kandungannya belum siap ya. Kan kalau menurut dunia kesehatan, mungkin di sini barangkali ada yang kuliah di bagian kesehatan, itu kan usia 20 sampai 35 itu ada usia terbaik perempuan dalam bereproduksi. Kalau lebih kecil, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak itu kan 18 tahun. Jadi kalau dia 17 tahun ke bawah itu dianggap masih anak-anak. Dan sistem reproduksinya apalagi kalau masih 14, 15. Biasanya di Pulau Jawa yang saya tahu banyak juga ya yang anak-anak dinikahkan gitu kan. Nah, itu kalau anak perempuan sudah menstruasi, itu ketika dibuahi
ketika terjadi hubungan itu bisa saja dia jadi hamil gitu kan. Nah, tetapi sistem reproduksinya belum siap gitu ya. Itu di kemudian hari akan membuat ibunya ya tidak sehat ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus anaknya juga, masa anak ngurus anak gitu ya, dia sendiri masih anak-anak, terus ketika dia melahirkan dia juga harus berperan sebagai ibu. Akhirnya karena dia tidak siap sebagai ibu tadi, ya dia juga tidak bisa mendidik dengan baik gitu ya. Karena menikah itu bukan cuma berhubungan biologis gitu, banyak hal gitu kan. Nah, jadi ini rentetannya itu panjang sekali. Mari kita putus rentetan kasus-kasus kekerasan ini, pelecehan seksual, pernikahan dini dan lain sebagainya dengan terus melakukan sosialisasi, melakukan kelas gender seperti ini adalah bagian dari untuk memutus mata rantai yang tidak baik itu ya. Paling tidak dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Iin atas pemaparan materi yang luar biasa menarik. Di sini juga telah bergabung Bu Tati. Halo Bu Tati. Wah, ada Bu Tati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Tapi ngintip sebentar, ada meeting saya. Baik Ya. Ibu. Selamat. Baik. Oke, terima kasih Bu Iin atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik. Aku yakin juga dari teman-teman sendiri sudah menyimpan banyak pertanyaan, dan sekarang kita sudah sampai pada sesi tanya jawab, sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Bu Iin ini sudah ada yang mungkin yang raise hand dulu ya. Sudah ada yang raise hand dari dia. Mungkin boleh aku persilakan on mic untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum Bu Iin, Bu Tati, selamat sore. Terima kasih atas pemaparan materinya tadi, sungguh mencerahkan bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga bermanfaat ya Bu. Saya tertarik dengan tadi ada kaitannya tentang pernikahan dini ya Bu. Nah, pernikahan dini kan memang kalau lihat di Indonesia itu udah fenomena yang luar biasa kayaknya, terutama kalau kita misalkan lihat Madura lah ya Bu, sebut aja Madura gitu. Tapi yang menarik bagi saya mungkin pernikahan dini dampaknya ke perempuan tadi jelas seperti yang Ibu paparkan kan, rahim belum siap, masa anak ngurus anak gitu kan ya Bu. Tapi mungkin saya geser ke pihak lelaki ya Bu. Bagaimana jika kasusnya ini lelaki masih kecil dipaksa menikah juga gitu. Kira-kira apa sih Bu dampaknya nih? Lelaki kan kalau di sini kan sistem patriarki berarti dia yang menanggung keluarga kan Bu. Nah, apakah lelaki yang belum dewasa ini mampu menopang keluarganya sendiri gitu, terutama kalau keluarga perempuannya ini juga mengharapkan bantuan finansial juga dari menantunya itu. Begitu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih dia. Dikumpulkan dulu 2 atau 3 ya, biar sekalian. Oke, baik Ibu. Oke, berikutnya mungkin boleh Stephen on mic dan mungkin mulai memperkenalkan diri terus baru mengajukan pertanyaan. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya Stephen, lagi kuliah di UNS Solo. Makasih Bu In atas presentasinya. Saya ingin bertanya, ini kan konsep temanya mengenai nilai patriarki ya. Saya ada 2 pertanyaan terkait tema itu. Pertama yang mengenai tadi bahwa konsep anak-anak adalah kertas putih gitu ya. Tapi kan kita juga kenal banyak yang kemudian menggunakan konsep kodrat gitu ya. Jadi kayak dianggap bahwa nggak putih-putih amat. Jadi sebenarnya sudah ada kodrat bawaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya contohnya seperti laki-laki memang secara kodrat, secara fisik gitu ya, ototnya dan fisiknya memang terbangun untuk lebih kuat dalam arti bekerja di luar, makanya berburu segala macam itu. Laki-laki dari masa lalu memang sudah terkondisi dengan fisik yang lebih kuat. Dan perempuan secara kodrat memiliki rahim gitu ya, yang memang fungsinya mengayomi, merawat gitu, yang akhirnya seperti terkesannya domestik gitu, atau berada di rumah. Nah ini apakah ada batasan antara
yang mana yang kodrat, yang mana yang sebenarnya nilai dari budaya yang diturunkan gitu. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua terkait nilai patriarki ini di dalam agama gitu ya. Yang saya tahu 2 agama besar di Indonesia termasuk di dunia itu di Islam dan di Kristen dan Katolik saya jadikan satu, itu sepertinya nilai-nilainya dasarnya sangat patriarki sekali gitu ya. Dalam arti kalau saya tidak salah bahkan penciptaan Adam dan Hawa itu kan dianggap Hawa sebagai bagian tulang rusuk ya, dari tulang rusuknya Adam kemudian dijadikan Hawa gitu. Jadi kesannya Hawa ini, kesannya perempuan ini sebagai hanya bagian yang membantu atau yang memfasilitasi laki-laki, di mana laki-laki lah yang pertama yang mono yang terkuatnya gitu. Dan nilai patriarki ini selain dari riwayat Adam dan Hawa juga setahu saya diteruskan dalam misalnya dalam konteks keluarga dianggap bahwa Allah atau Tuhan itu pertama turun kepada kepala keluarga, yaitu kepada ayah atau laki-laki, dan baru dari ayah itu kemudian turun lagi kepada ibu dan baru ke anak-anak. Jadi ini kesannya nilai-nilai patriarki di dalam agama itu memang dianggap sebagai ya itulah panduannya gitu. Nah, mungkin tanggapannya gimana Bu Iin? Terima kasih, itu 2 pertanyaan saya. Oke. Oke, baik. Ibu Iin mau langsung dijawab dulu atau ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat? Saya Lagi, Kenapa Ibu? satu lagi boleh. Oke. Ini saya bacakan dari Muhammad Faik Asmi. Bagaimana pandangan Ibu Iin tentang laki-laki yang mulai masuk dan ikut terlibat dalam diskusi tentang gender ini? Bahkan cukup banyak pihak, baik laki-laki maupun perempuan yang merespon bahwa laki-laki yang membicarakan tentang gender ini. Karena ketika perempuan yang bicara, nuansanya cenderung dilabeli negatif. Narasi keadilan gender yang disampaikan oleh laki-laki dianggap lebih berkeadilan sehingga mudah diterima yang mengkhawatirkan. Jika dalam diskusi keadilan gender, maka perempuan juga terpinggirkan. Bagaimana menurut Ibu Iin? Mungkin sudah 3, boleh Dari langsung siapa dijawab. tadi yang ini? Yang terakhir Lewat tadi Pak Asmi ya? Iya. Pandangan tentang laki-laki yang mulai masuk dan ikut terlibat dalam diskusi. Oke. Ya. Baik, ingin meminta pendapat Bu Iin. Ini chatnya panjang juga ya. Sebentar saya baca lagi. Bagaimana pandangan tentang laki-laki yang mulai masuk dan ikut terlibat dalam diskusi tentang gender? Bagus sekali ya. Jadi memang harus banyak laki-laki yang terlibat dalam diskusi tentang gender. Jadi kalau perempuan diskusi sesama perempuan tentang gender, sama aja jeruk makan jeruk. Tapi kalau laki-laki juga ikut terlibat dalam diskusi gender, insya Allah sedikit demi sedikit akan merubah mindset itu sehingga terjadi kesetaraan, paling tidak dari lingkungan rumah tangga kita sendiri gitu ya, dari lingkungan terdekat kita. Kemudian cukup banyak laki-laki maupun perempuan yang merespon. Sebentar, ini kelewat tadi. Cukup banyak pihak laki-laki maupun perempuan yang merespon bahwa lebih baik laki-laki yang membicarakan tentang gender ini. Karena ketika perempuan yang bicara, nuansanya cenderung dilabeli negatif. Masa sih? Jadi ini juga kadang-kadang berbeda ya. Kalau ulama laki-laki dengan ulama perempuan itu membicarakan tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, nuansanya juga berbeda nih Mas. Kemudian narasi keadilan gender yang disampaikan oleh laki-laki dianggap lebih berkeadilan sehingga mudah diterima. Yang mengkhawatirkan jika dalam diskusi keadilan gender malah perempuan juga terpinggirkan. Jadi kalau menurut saya sama-sama ya. Jadi perempuan dan laki-laki ini perlu bicara tentang diskusi keadilan dan kesetaraan gender, tapi jangan hanya di tataran wacana, tetapi sebaiknya juga bisa diimplementasikan di dalam keseharian kita. Apa yang sudah kita pelajari, ini kelas gender ini kalau nggak salah sudah sebulanan ya Mbak Hani ya?
kan sudah sebulanan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, mari kita implementasikan dalam keseharian kita gitu. Kemudian tadi saya dari belakang ya menjawabnya dari Mas Steven. Memang di dalam beberapa ajaran agama, contoh misalnya di ajaran Islam ya, sebelum Islam datang, maaf Mas Steven, Muslim atau agamanya apa Mas? Masih mute. Masih mute. Ya, di KTP-nya Buddha, tapi secara personal saya tidak mengidentifikasi dengan agama. Kalau secara hati sih saya identifikasinya dengan kemanusiaan aja. Oh gitu. Seperti itu ya. Ya, terima kasih informasinya. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan ya, misalnya di dalam ajaran Islam, ketika Islam masuk diturunkan ke Arab ya, ini disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Apabila seseorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia menjemunjikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya di dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah ini di dalam sejarah Islam, kami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini ada satu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, itu ada salah satu tema yang tentang Islam, masuknya Islam di dunia Arab ya. Nah itu memang digambarkan bahwa di Arab sendiri sebelum adanya Islam memang sikapnya, sifatnya itu jahiliyah sekali. Jadi ketika ada anak perempuan yang terlahir itu mereka sangat malu, dianggap aib, dan bahkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, ketika datangnya Islam, maka Islam itu menawarkan kesetaraan, anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Jadi setelah itu dilarang anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena dalam Islam semuanya sama kecuali ketakwaannya. Itu dalam Islam. Kemudian dalam ajaran Kristen, di dalam ajaran Kristen, John Chrysostom tahun 349 sampai 407 Masehi ini menyebutkan, karena wanitalah setan memperoleh kemenangan dan karena itu pula lah surga menjadi hilang. Dari segala hewan buas, perempuanlah yang paling berbahaya. Jadi ini ajaran Kristen mengatakan bahwa perempuanlah yang menyebabkan menjadi bahaya gitu. Terus di ajaran Hindu, saya hanya mengutip 3 agama saja ya saat ini. Ada ajaran Dawuri ya. Dawuri ini penyucian wanita dengan membakar hidup-hidup dirinya bersama mayat suaminya. Jadi ajaran-ajaran beberapa agama ini, contoh yang agama Hindu tadi dikenal juga kalau nggak salah namanya suti ya. Jadi kalau suaminya meninggal, maka perempuannya harus ikut membakar diri. Tetapi sekarang sudah dilarang gitu ya, yang seperti itu. Nah jadi itu mungkin gambaran sekilasnya ya. Kemudian dia laki-laki menikah dini. Nah ini kalau laki-laki menikah dini lebih bahaya lagi ya. Ada salah satu contoh anak ustadz ternama, dia menikah kalau nggak salah waktu menikah itu usianya masih belasan tahun ya, dan cukup diliput pemberitaan media massa sampai punya anak kalau nggak salah ya, tapi akhirnya kan tidak berhasil juga ya karena ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menikah itu tidak hanya urusan menahan hawa nafsu ya, urusan untuk hubungan suami istri gitu ya, tetapi juga di dalam pernikahan itu adalah tanggung jawab menafkahi istri, tanggung jawab dengan pendidikan anak ya, tanggung jawab terhadap agama gitu. Jadi memang sebaiknya harus ini sesuai umurnya gitu kan, sudah ada di Undang-Undang Pernikahan ya, batasan usia menikah yang baik itu seperti apa. Karena kasihan gitu yang menjadi korban itu banyak gitu. Yang menjadi korban ya tidak hanya anak istrinya gitu ya. Anak-anak korban perceraian itu kan luar biasa ya. Mereka harus melewati fase yang sangat tidak nyaman dalam hidupnya gitu. Jadi sebaiknya memang ketika kita menikah itu sudah ya paling di ajaran Islam kan sudah ada panduannya. Kalau sudah mampu untuk menikah, cukup umur, sudah bisa bertanggung jawab ya segera menikah.
Tapi kalau misalnya dirasa belum sanggup belum sanggup menafkahi, belum sanggup bertanggung jawab, ya sebaiknya berpuasa gitu. Mungkin itu ya. Jadi atau misalnya keluarganya juga ikut bertanggung jawab gitu. Apakah diberi semacam modal usaha gitu ya, dibukakan warung gitu. Jadi mereka tidak dilepas begitu aja gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Baik, terima kasih Bu Iin. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah terjawab? Oh iya Bu, mohon maaf tadi sempat ada satu pertanyaan yang terlewat di kolom komentar. Izin saya bacakan. Perkenalkan, saya Ica dari Ranometo, Sulawesi Tenggara. Saya izin bertanya mengenai kuota 30% perempuan dalam politik. Apa yang menyebabkan kuota perempuan 30%? Apakah ada ketidakadilan di sana sehingga kuota untuk perempuan hanya 30% dalam politik? Silakan Ya. Ibu. Ya, jadi kenapa itu namanya affirmative action ya? Kenapa perlu dikawal 30%? Karena start antara perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Tadi sudah saya berikan contoh, bahkan sejak zaman berburu, zaman manusia masih berburu, zaman manusia masih bercocok tanam, belum seperti kita saat ini, itu kan budayanya sudah patriarki. Memang laki-laki yang sudah di ruang publik, pengambil keputusan, dia yang mencari nafkah, dia yang memenuhi semua gitu ya, dia yang juga punya aspirasi dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, sementara perempuan itu startnya berbeda gitu kan. Nah, karena startnya berbeda, maka dia harus dikawal, harus diberikan affirmative action itu 30% itu. Nah, meskipun sudah diberi 30%, tapi jangan juga kita sebagai perempuan hanya mengemis tanda petik ya, mengemis kita punya kuota 30%, jadi saya harus masuk gitu. Tapi kita juga harus meningkatkan kualifikasi, kita harus meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Perempuan juga harus. Jadi ketika kayak kita kalau mau nonton konser atau nonton di bioskop, itu kalau kita punya tiket, kita bisa masuk. Ya kan? Tapi kalau kita pengen banget, misalnya waktu itu yang lagi booming film apa tuh? Misalnya film Harry Potter. Kita pengen banget nonton, tapi kita nggak punya tiket, ya kita nggak bisa masuk gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya tiket, terserah kita mau masuk mau enggak ya suka-suka kita gitu kan. Itu analogi sederhananya. Artinya perempuan itu harus meningkatkan kapasitas dirinya. Dia harus berpendidikan, dia harus cakap, dia harus berpengalaman ya. Dia harus mampu manajemen organisasi. Pokoknya dia harus punya kapasitas dan kualifikasi diri. Sehingga ketika ada momen tertentu atau posisi-posisi tertentu yang membutuhkan pengisian jabatan, dia sudah siap gitu loh. Dia sudah punya kapasitasnya, dia sudah punya tiketnya, tinggal diajukan gitu. Nah, contoh nih misalnya sekarang kalau di UIN Jakarta mau pemira ya. Ini perempuan-perempuan juga jangan ragu dan jangan malu ketika ada pemilihan seperti itu, dia juga harus maju gitu. Dan kalau ada teman kita yang perempuan yang maju, kita juga harus dukung perempuan gitu. Lebih bagus lagi kan perempuan dukung perempuan, tapi perempuan yang didukung juga perempuan yang berperspektif gender juga gitu. Karena ada saja gitu ya, contoh beberapa politisi kita, tokoh-tokoh kita yang harapan kita sih dengan banyaknya perwakilan di legislatif gitu ya, dia bisa mewakili aspirasi kaum perempuan. Tetapi tidak semua perempuan juga kan yang berperspektif gender gitu kan, ada juga yang tidak ngeh juga dan tidak memperjuangkan aspirasi perempuan juga gitu. Makanya kita harus tetap mengawal ketika tadi affirmative action di dunia politik, kita misalnya sudah mendukung calon perempuan, ketika dia jadi kita tetap harus mengawal. Contoh nih teman-teman yang ada di organisasi, ini kan gabungan dari beberapa organisasi ya. Nah ini lebih bagus lagi kalau menuangkan apa saja aspirasi yang perlu dikawal. Misalnya dalam bidang pendidikan apa, itu segera disalurkan ke anggota yang kalian pilih tadi. Gitu. Mungkin itu ya jawabannya.
Baik, bagaimana Ica? Apakah sudah terjawab? Ibu Iin, tadi kan Stephen mempunyai 2 pertanyaan, Bu, soal yang tadi ya teks agama. Kemudian yang pertama dia sempat menanyakan apa batasan dari kodrat dengan nilai-nilai dari budaya. Nah, itu mungkin belum terjawab. Tadi Ibu Iin belum sempat menjawab. Ya, kalau budaya tadi kan sudah saya tampilkan ya di makalah saya bahwa kalau budaya itu apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat kita, misalnya tadi laki-laki di ruang publik, kemudian kalau perempuan itu di ruang domestik dia hanya mengasuh anak, dia hanya tadi di dapur dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang ditanyakan oleh Stephen tadi ada perbedaan juga ya antara gender dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin misalnya ya hanya membedakan seks antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau kodrat perempuan ya dia hanya melahirkan, dia punya rahim, dia menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Nah, tetapi dalam hal budaya ini bisa kita bareng-bareng sebetulnya. Gitu. Jadi ya itu tadi, perempuan bisa ke ranah publik, laki-laki juga bisa sama-sama di ranah domestik. Jadi bisa sama-sama gitu, bisa saling bekerja sama antara perempuan dengan laki-laki. Baik, oke. Stephen, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Oke, sudah, makasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin satu lagi nih, adakah yang mau bertanya? Kita kasih kesempatan buat satu orang lagi. Oke, ada Alsia Madani, sudah raise hand, dan aku persilahkan on mic untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena kendalanya jaringan. Saya izin bertanya, Bu. Jadi kan selama saya kuliah nih ya, dari pengalaman saya, kalau mana misalnya Mbak Alisa? Di UIN juga. Oh, UIN Jakarta? Iya. Oke. Iya, jadi selama saya kuliah nih, kalau misalnya lagi ada diskusi kelompok nih misalnya, itu tuh rata-rata teman-teman saya tuh yang perempuan tuh suka malu atau nggak mengutarakan pendapatnya gitu, Bu. Nah, terus yang saya lihat juga ya kalau misalnya udah ada satu cowok yang mulai gitu untuk diskusi, itu biasanya nanti cowok yang lain juga ikut nimbrung gitu. Nah, saya kan inisiatif kan kayak saya pengen nih teman-teman saya yang perempuan tuh juga punya aspirasi, punya suara gitu dalam minimal dalam diskusi-diskusi kelompok di kelas lah gitu. Nah, saya kan berusaha tuh, jadi kayak saya juga nyoba maju gitu untuk memberikan suara gitu diskusi kelompok, tapi tuh lama-kelamaan malah jadi kayak cuma saya gitu yang yang ikut nimbrung diskusi, dan malah jatuhnya saya jadi jadi bagiannya tuh dihitungnya tuh sebagai suara laki-laki juga gitu, Bu. Kayak misal, jadi yang niatnya saya ingin mewakilkan suara dari perempuan dan membuka jalan untuk teman-teman perempuan saya, tapi karena teman-teman perempuan saya kurang berkontribusi juga, jadi malah saya hitungannya kayak kalau dikelompokkan tuh kayak orang-orang yang aktif di kelas diskusi itu saya dan teman-teman cowok saya gitu. Jadi saya dihitungannya mewakili kayak suara-suara pemikiran cowok juga gitu. Nah, saya mau tanya, Bu, Ibu punya ini nggak, Bu, kayak tips gitu. Jadi biar saya tuh pengen teman-teman saya tuh juga jadi lebih bersuara gitu, Bu. Padahal kalau lagi di personal chat gitu, Bu, kalau misalnya saya lagi nanya pendapat mereka tuh pendapat mereka bagus-bagus banget gitu. Jadi menurut saya sayang aja gitu kalau mereka nggak menyuarakan pendapat mereka gitu. Jadi tapi biar tetap humble gitu, biar stay humble. Jadi saya nggak memaksakan mereka, tapi mereka juga terdorong sendiri gitu, punya motivasi juga biar bersuara juga. Kalau Ibu punya tips nggak, Bu? Kalau dari saya sih seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, moderator, saya langsung jawab ya. Boleh, Ibu. Ya, Alisia Madani. Terima kasih pertanyaannya. Ini sepertinya mewakili semua teman-teman perempuan ya. Kadang-kadang tuh kalau ini mayoritas mahasiswa ya.
mahasiswa itu Iya, Ibu. kan kalau lagi kuliah, misalnya pas tanya jawab gitu, sebetulnya dia ada di benak dia itu ya, dia tahu jawabannya, diskusinya itu dia tahu gitu kan. Nah terus tapi kayaknya lidahnya keluh gitu kan, rasanya itu keluh gitu, mau ngomong, tapi di pikiran udah ada, dia udah paham gitu. Cuma mau ngomongnya itu antara malu dan apa ya grogi mungkin ya. Nah tapi ketika temen cowok ngomong begini gitu kan, tuh kan betul, saya juga tadi dalam pikiran saya itu begitu, biasanya gitu tuh. Ada terbersit seperti itu kan, kadang nyesel gitu, nggak jadi ngomong karena takut salah, takut diledekin teman-teman mungkin ya. Itu pengalaman juga ya. Kemudian ada caranya. Yang pertama berhimpun, berorganisasi ya. Karena di organisasi itu melatih. Kalau kita mahasiswa hanya kuliah, belajar, pulang ke rumah, kuliah, belajar gitu kan, terus pulang lagi ke rumah, itu kayaknya kurang kurang ada bumbu-bumbunya gitu ya, kurang ada bunga-bunganya. Serunya di kampus itu adalah ketika kita berinteraksi. Kan banyak tuh di kampus ya, apakah misalnya tergantung minat masing-masing, apakah minatnya di kajian, banyak UKM yang kajian, atau misalnya mau yang seni budaya dan lain, banyak juga gitu kan UKM, atau mau di organisasi ekstra. Kalau organisasi intra biasanya sih kalau zaman saya dulu itu diambil dari orang-orang yang aktif di organisasi ekstra. Jadi silahkan pilih kalian mau di organisasi apa, karena di organisasi itu belajar beraktualisasi, mengaktualisasi diri, belajar mengemukakan pendapat, karena kan kadang-kadang di organisasi itu kan sering ada diskusi gitu ya, sering ada menyelenggarakan seminar dan lain-lain. Nah itu salah satu caranya. Tapi kalau misalnya masih belum berani juga, nah mungkin Alicia bisa berinisiatif membentuk kelompok diskusi perempuan di kelas. Ya, mulai dari kelas, nanti mulai dari jurusan gitu kan. Di ini aja perempuan aja dulu gitu kan. Kan tadi kendalanya memang kadang-kadang mungkin malu ya. Bisa juga dari konstruk budayanya, kalau di dunia pesantren misalnya kan ditanamkan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Jadi pada nggak mau ngomong barangkali gitu, tapi ya dengan diajak diskusi kecil aja gitu, jadi punya kelompok diskusi di kelas tapi hanya perempuan aja, ngumpul misalnya apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali gitu kan. Nah itu nanti mendiskusikan materi apa yang sedang booming, kan kita bisa lihat di pemberitaan misalnya tentang harga pada naik gitu. Nah bagaimana nih sikap mahasiswa, atau kita mengkaji buku pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh gitu kan, bisa juga. Jadi dilatih untuk mengemukakan pendapat. Kalau masih belum, giliran gitu ya. Kan kalau diskusi kan siapa yang mau ngomong aja. Tapi kalau misalnya udah dikelompokkan hanya perempuan di kelas masih belum mau ngomong, berarti giliran aja, kayak urut absen gitu kan. Misalnya siapa duluan, 1, 2, 3 gitu kan. Suruh giliran mengemukakan pendapat tentang tema diskusi. Terus yang selanjutnya, rajin ikut seminar gitu. Mahasiswa saya biasanya saya sering kasih link-link diskusi, maksud saya biar belajar tampil gitu ya. Kan kita kalau mau diskusi di kelas itu kadang-kadang saya suka gemes kalau mahasiswa udah presentasi pas tanya jawab, sebentar ya saya mau diskusi kecil dulu dengan tim. Terus mereka diskusinya itu lama banget gitu kan. Jadinya audiensnya dikacangin gitu. Diamnya lama gitu. Nah, dengan sering ikut seminar jadi belajar gitu. Oh, kalau jadi narasumber seperti itu, gesturnya, cara bicaranya, cara menjawab pertanyaannya. Oh, kalau jadi moderator caranya seperti itu. Dia menyambungkan apa yang dikatakan antara narasumber satu dengan narasumber lain, bisa mengambil kesimpulan dan lain sebagainya, bisa memanage forum gitu kan. Nah, jadi saya sering kalau sekarang kan musimnya webinar ya, jadi saya sering nge-share itu. Sebetulnya saya pengen mahasiswa itu bisa lebih berani gitu loh dengan belajar itu, dengan sering melihat, insya Allah bisa lama-lama terbiasa. Jadi ya itu sih. Nah, saya juga merespon positif di organisasi ekstra, baik itu HMI, PMII,
apalagi IMM itu kan punya organisasi perempuannya ya, dan lain-lain. Misalnya kalau HMI kan ada Kohati, kalau IMM ada Imawati, kalau PMII ada Korpri. Nah, itu sengaja kenapa ada organisasi perempuannya, biar para perempuan ini bisa lebih mengeksplorasi kemampuan dirinya gitu, biar lebih ekspresif gitu kan. Ketika nanti dia bergabung di acara organisasinya, itu bisa show up gitu loh. Jadi ajang latihan juga sebetulnya di organisasi-organisasi perempuan itu. Jadi itu sih harus berani tampil. Kalau guru saya dulu ngasih tipsnya itu seperti ini. Jadi ketika kita ngomong, anggap aja yang di depan kita itu semut atau apa anggap botol atau anggap bunga-bunga. Maksudnya biar kita nggak grogi gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga tuh orang udah demam panggung ya, padahal udah siap. Naskah presentasinya udah siap, tapi pas dia lihat ininya audiensnya, waduh audiensnya keren-keren nih, aduh ada gebetan saya nih di sini gitu kan, aduh ada dosen saya nih, kalau saya salah ngomong gimana ya gitu, itu malah bikin grogi. Makanya dulu guru saya ngomong kalau kita lagi mau tampil mau presentasi, apa yang membuat kamu nyaman? Misalnya kalau kamu merasa nyaman bicara di taman bunga, ya anggap aja semua orang di situ adalah hamparan bunga gitu. Atau anggap apa gitu. Jadi ya biasa aja gitu, jangan terlalu nervous gitu, yakin, percaya diri gitu. Intinya sih seperti itu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Yin atas jawabannya. Tadi Alsia ya, apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih Bu Iin juga, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.42, maka saya dan kita sudah di penghujung acara, maka saya izin menyampaikan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Iin gitu, bahwa patriarki ini sebenarnya telah menjadi penjara bagi laki-laki dan perempuan. Seharusnya perempuan dan laki-laki bisa menjadi partner, namun patriarki telah menjadikan posisi perempuan dan laki-laki ini tidak setara. Ada yang tersubordinasikan dan ada yang mendominasi. Seharusnya sudah saatnya perempuan dan laki-laki ini bergandengan tangan, memberdayakan diri untuk tadi menuju dunia yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Iin yang sudah memaparkan materi pada sore hari ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang masih antusias dalam mengikuti kelas gender GEC sampai pada hari ini. Karena sesuai jadwal seharusnya 16.30 sudah diakhiri, namun karena tadi diskusi masih sangat hangat dan seru, maka sedikit diperpanjang 15 menit. Namun diskusi-diskusi ini masih bisa dilanjutkan di forum via WhatsApp grup kelas gender, kemudian forum-forum kelas di Sabtu berikutnya, begitu. Terakhir aku ingin menyampaikan bahwa di pertemuan kelas yang kedua ini teman-teman sudah mulai mendapatkan tugas yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing mentor kelompoknya, begitu. Mohon maaf jika salah kata dari saya selaku moderator yang memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.